Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau masih mikirin masa depan kalian? Ya, daripada kalian pusing mikirin masa depan, lebih baik nonton alur cerita anime aja. Biar otak kalian fresh, segar, dan rileks. Di video kali ini, Jadix TV akan membahas alur cerita anime Okusama Gaseto Kaicho. Animenya bergenre komedi, ecchi, romance, dan school. Dan ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kuota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur cerita animenya, ya kita langsung ke videonya. Gas, kuy. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. Di anime ini kita diperlihatkan seorang siswi yang bernama Wakana yang sedang memberi pidato ke anak sekolahannya agar dirinya bisa terpilih menjadi ketua OSIS. Dan di dalam pidato itu Wakana berjanji jika ia jadi ketua OSIS, ia akan sangat mendukung kebebasan dalam bercinta. Dan ia menyebarkan balon karet yang mungkin kalian sudah tahu apa benda itu. Seketika siswa dan siswi SMA Seifu melihat Wakana melempar balon karet itu menjadi kaget. Dan pada akhirnya Wakana lah yang menjadi ketua OSIS. Sehingga Izumi yang menjadi wakil ketua OSIS iri dengan Wakana. Karena dengan modal balon karet, Wakana bisa menjadi ketua OSIS. Singkat cerita, setelah selesai pemilihan, Wakana dan anggota yang lainnya mulai rapat di ruang OSIS. Di sini Izumi sedang debat dengan Wakana tentang pidato yang Wakana bawa waktu pemilihan ketua OSIS. Selesai berdebat, Izumi langsung tertidur di ruangan OSIS, sehingga Wakana membangunkan Izumi, sehingga membuat Izumi menjadi kaget. Setelah dari ruang OSIS, di sini Izumi langsung pulang ke rumah. Tapi ketika Izumi sampai di rumah, Izumi kaget karena Izumi melihat Wakana yang berada di rumahnya dengan memakai gaun pernikahan. Dan di sini Wakana memanggil Izumi dengan sebutan suami, sehingga membuat Izumi menjadi bingung dan butuh penjelasan dari Wakana. Tapi ketika Wakana ingin menjelaskan, tiba-tiba Izumi mendapat pesan dari ayahnya, yang dimana pesan itu berisi bahwa dulu saat ayah Izumi mabuk, ayah Izumi pernah menjodohkan mereka berdua, sehingga ayah Izumi harus menepati janji itu. Dan Izumi yang melihat pesan itu hanya bisa pasrah dengan keadaan dan menyuruh Wakana untuk menginap di rumahnya dikarenakan waktu sudah malam. Dan ketika Izumi mau tidur, Izumi dikagetkan dengan adanya Wakana di atas kasurnya. Dan mereka pun mulai berdebat. Tapi ketika sedang debat, tiba-tiba Wakana langsung mencium jari manis di tangan kirinya Izumi agar melambangkan sebuah ikatan hati. Izumi yang melihat itu menjadi baper dan mulai minta satu hal ke Wakana, yaitu mencium gunungnya Wakana. Dan Wakana yang mendengarnya pun bersedia untuk dicium. Tapi ketika sedang enak-enak, tiba-tiba Izumi ditelepon ayahnya, sehingga Izumi tidak bisa melanjutkannya. Keesokan harinya setelah tinggal bersama, Izumi membuatkan sarapan untuk Wakana agar Wakana tidak kelaparan. Dan mereka berdua pun berangkat sekolah bersama. Singkat cerita, ketika OSIS sedang rapat, tiba-tiba datang ketua seksi kedisiplinan yang bernama Rin yang mulai berdebat dengan OSIS tentang kebebasan bercinta. Dikarenakan Rin sangat benci sama hubungan seperti itu. Tapi ketika Rin sedang debat, tiba-tiba Izumi langsung mendekat ke Rin dan memegang tangannya dikarenakan Rin terlalu lebay tentang masalah ini. Tapi bukannya marah, Rin malah menjadi malu karena Izumi memegang tangannya, dan Rin langsung berjalan meninggalkan ruangan OSIS. Wakana yang melihat Izumi memegang tangan Rin menjadi cemburu
dan mulai melamun terus. Dan malam harinya Wakana menyuruh Izumi untuk memegang tangannya untuk mengetahui apakah jabat tangan membuat pikiran menjadi kotor. Tapi ketika sedang berpegangan tangan, Wakana langsung menjilat tangan Izumi sehingga membuat Izumi menjadi senang dan malu. Keesokan harinya, ketika seksi kedisiplinan sedang melakukan tugasnya dan melarang semua orang untuk pacaran, tiba-tiba datang Wakana yang langsung mengatakan ke Rin bahwa Rin itu orang udik karena tidak mengetahui tentang cinta, sehingga Rin yang mendengarnya terkena mental. Sore harinya ketika Izumi dan Wakana berjalan bersama, mereka bertemu dengan Rin yang melarang mereka untuk berhubungan. Tapi ketika sedang berbicara, tiba-tiba turun hujan dan mereka bertiga berlari mencari tempat teduh. Namun ketika sedang berlari, tiba-tiba Rin terpeleset dan mulai menarik Izumi. Dan mereka berdua langsung berteduh di hotel dan mereka berdua mengeringkan pakaian mereka. Sehingga membuat Rin hanya memakai kaos kutang dan Izumi yang melihatnya menjadi malu dan bingung. Tapi di sini Rin tidak memarahi Izumi dan malah meminta maaf ke Izumi karena sudah menariknya. Setelah itu mereka berdua langsung keluar dari hotel. Tapi ketika keluar mereka berdua dikagetkan dengan kehadiran Wakana yang sudah berada di depan hotel. Dan Wakana yang melihat mereka berdua keluar dari hotel langsung mengira bahwa Izumi dan Rin berpacaran. Namun ketika Izumi mau menjelaskan ke Wakana, tiba-tiba Rin langsung memeluk Izumi dan mengatakan bahwa Izumi hanya memegang gunungnya. Seketika Wakana yang mendengar ucapan itu menjadi kecewa dan langsung lari meninggalkan mereka berdua. Dan Wakana langsung balik ke rumah orang tuanya. Keesokan harinya ketika di sekolah, Wakana mulai menjadi galau dan sering melamun akibat kejadian yang kemarin. Dan ketika sedang rapat OSIS, Rin dan Izumi berada di ruang rapat dan mereka bertiga mendengarkan cerita yang hampir sama dengan kejadian kemarin. Sehingga Rin mengatakan ke Wakana bahwa tidak terjadi apa-apa di hotel itu. Dan sore harinya Izumi langsung meminta maaf ke Wakana dan mulai mencium keningnya Wakana. Dan Wakana yang merasa belum puas langsung membuka kacamata milik Izumi dan langsung mencium Izumi. Tapi ketika mereka berdua sedang asik bertukar jigong, tiba-tiba datang seorang loli. Dan ternyata loli itu adalah ibunya Wakana. Dan mereka bertiga pun mulai kembali ke rumahnya Izumi. Dan ibunya Wakana mulai memindahkan barang-barangnya ke rumahnya Izumi dan tinggal bersama mereka berdua. Malam harinya Wakana datang ke kamarnya Izumi dan mereka mulai bermain gelitik badan sehingga membuat Wakana menjadi lemas dan membuat Izumi menjadi pemenangnya. Dan Wakana yang sudah merasa enak langsung adu jigong sama Izumi sehingga membuat ibunya Wakana yang kepo datang ke kamarnya Izumi. Singkat cerita, ketika Wakana baru bangun tidur, Wakana melihat SMS dari ibunya yang berisi tentang Wakana yang sekarang sudah berumur 16 tahun dan udah bisa jadi pengantin. Wakana yang melihat SMS itu menjadi senang dan menghayal jika ia menikah dengan Izumi. Setelah menghayal, Izumi memukul Wakana dengan sendal karena Wakana sangat malas. Tapi ketika sedang ribut, tiba-tiba datang anggota seksi kedisiplinan yang bernama Sawatari. Di sini Sawatari ingin mengembalikan CD yang ia pinjam dari Izumi. Dan di dalam CD itu terdapat hadiah yang berupa pakaian wanita untuk Izumi. Karena mereka mengira Izumi suka mengkoleksi pakaian wanita. Setelah selesai mengobrol dengan Sawatari, Wakana langsung berbicara dengan Izumi. Setelah berbicara dengan Wakana, Izumi langsung OTW menjemur pakaiannya. Tapi ketika selesai menjemur pakaian, Izumi melihat Wakana yang memakai baju seksi yang diberikan oleh Sawatari untuk Izumi. Dan Wakana mengira bahwa pakaian yang ia pakai itu Izumi yang membelikannya karena hari ini ia ulang tahun. Yang tidak mau membuat Wakana kecewa langsung berbohong ke Wakana. Setelah itu Wakana yang baru sadar bahwa pakaiannya tembus pandang langsung berpikir
apakah Izumi membelikan pakaian ini karena Izumi pengen enak-enak sama Wakana? Wakana yang sudah berpikiran aneh langsung OTW ke Izumi dan mulai menerkamnya layaknya singa yang butuh asupan. Dan mereka pun mulai bertukar jigong lagi. Keesokan harinya ketika Izumi dan Wakana berjalan bersama, tiba-tiba Wakana mendapatkan telepon dari ibunya yang sudah berada di rumahnya Izumi. Dan mereka berdua pun langsung OTW ke rumah. Setelah sampai di rumah, Izumi langsung dimarahi oleh ayahnya Wakana karena Izumi membuat teh yang tidak enak dan mulai mendidik Izumi agar menjadi suami yang pantas untuk Wakana. Dan siang harinya mereka berempat pun mulai jalan bersama dan membeli bahan makanan. Setelah selesai membeli bahan makanan, malamnya Wakana tidur di kamarnya Izumi karena orang tuanya Wakana yang akan tidur di kamarnya Wakana. Dan Izumi yang melihat Wakana tidur di kasurnya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Akan tetapi ketika Izumi tidur bersama Wakana, Wakana mulai mengigau dan langsung memeluk Izumi. Tapi ketika sedang enak-enak, Wakana merasa kedinginan dan mulai mematikan AC dan tidak jadi mengigau lagi. Dan mereka berdua pun kembali tidur bersama dan tamat. Alur cerita anime yang sangat-sangat mengenakan. Ya oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih seru animenya, karena kita diperlihatkan seorang ketua OSIS yang berani melegalkan hubungan percintaan di dalam sekolah. Tapi lebih bagusnya sih kalau kalian langsung nonton animenya, karena di animenya lebih seru dibandingkan alur ceritanya. Ya tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar channel Jadix TV terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Ya oke, segitu aja buat hari ini. See you next time. Jadix, bye.